papan tulis, dan bola kertas. Ini merupakan bahan yang akan saya gunakan untuk metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Maulani Effendi. Ana min faslir rabi'a fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Tayyib, qablahu santik bil lughatil wataniyah laisa kadzalik. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya rancang sendiri, yaitu pohon pintar. Nah, di sini pohon pintar tidak hanya menggunakan pohon pintar saja, akan tetapi ada bantuan dari papan tulis, yang mana bantuan dari papan tulis ini juga sangat berguna bagi proses pembelajaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan kegunaan dari kedua metode ini, kedua bahan ini. Yang pertama, saya nanti akan menggunakan papan tulis, yang mana papan tulis itu sudah dituliskan materi yang akan diajarkan. Contohnya saya akan memberikan materi tentang buah-buahan. Nah, yang mana di dalam papan tulis ini sudah tercatat kosakata terlebih dahulu ya. Jadi kosakata terlebih dahulu yang kita catat. Contohnya al-fawakihu, buah-buahan. Al-fawakihu, buah-buahan. Al-fawakihu, buah-buahan, sambil ditunjukkan gambarnya. Begitu pula selanjutnya burtukolun, jeruk, burtukolun, jeruk, burtukolun, jeruk. Nah, untuk penyampaian mufrodat diusahakan kita mengucapkannya 3 kali. Supaya apa? Supaya anak itu kosakata yang dia dengarkan itu ada gitu di pikirannya, jadi terekam dalam pikirannya. Diusahakan 3 kali. Nah, setelah pembagian mufrodat ini, kita sendiri seorang guru menunjuk 3 orang anak untuk mengulang kembali materi yang tadi sudah diucapkan, yaitu materi buah-buahan tadi. Yang mana jadi adanya 3 orang itu untuk mengetahui bahwasanya seberapa paham anak itu dalam pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, kemudian apa sih kegunaan pohon pintar ini? Nah, untuk pohon pintar ini saya buat sendiri, yang mana pembuatannya itu berdasarkan dengan buah-buahan dan juga warna. Kenapa adanya banyaknya warna? Karena apa? Untuk pembelajaran khususnya di tingkat seperti ibtidaiyah ya. Nah, anak-anak itu suka yang namanya macam-macam warna, sehingga adanya berbagai macam warna ini dalam pohon pintar ini untuk menarik perhatian para siswa agar dia itu tertarik gitu untuk belajar materi ini. Kemudian adanya pohon pintar ini juga untuk meningkatkan interaksi antara murid satu dengan murid lainnya. Jadi, nah, kegunaan pohon pintar di sini yaitu untuk pelengkap atau penghibur bagi proses pembelajaran. Nah, pohon pintar di sini saya gunakan sebagai kuis, sebagai soal. Nah, yang mana nanti kita ambil 4 orang anak dengan cara menggunakan bola kertas ini. Nah, bola kertas ini kita gunakan untuk mengambil mangsa 4 orang anak. Nah, 4 orang anak ini akan menjadikan ketua dari setiap kelompoknya. Nah, bagaimana cara menggunakan bola kertas ini? Kita gunakan bola kertas ini dengan menyanyikan lagu yang bertemakan buah-buahan ini, dengan judul lagunya itu misal balonku. Al-fawakihu, buah-buahan,
ya butuh kolun jaru, kayak gitu ya. Nah, muter sampai berhenti di kosakata jua fatun jambu biji. Nah, di situ kita ambil 4 orang anak. Terus 4 orang anak itu kita tempatkan di depan, dan untuk yang lainnya yang tidak mendapatkan bola kertas ini untuk mengambil masing-masing daun ini. Nah, daun ini di belakangnya terdapat nomor, yang mana nanti nomor ini untuk penentu dia kelompok siapa yang tadi 4 orang anak tuh. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 nomor ya. Nah, terus setelah itu bagi per kelompok untuk mendiskusikan atau untuk pemantapan tentang nanti bagaimana kuis yang akan diajarkan. Nah, untuk masing-masing kelompoknya maju satu-satu, kemudian mengambil as-soal, mengambil pertanyaan yang ada di kotak ini ya. Nah, dalam kotak ini terdapat beberapa soal. Nah, beberapa soal ini dia harus mengambil salah satunya, kemudian didiskusikan dengan kelompoknya. Maksudnya didiskusikan itu dijawab bareng-bareng gitu, karena ini kuis ini adalah tugas kelompok ya, jadi kuis kelompok gitu. Contohnya misal ini, nah misal si anak itu mengambil kartu ini, nah di belakangnya terdapat pertanyaan. Contohnya di sini mahadza. Nah di sini tidak ada ya, tidak ada kunci jawaban atau apanya, tapi di sini hanya hanya menuliskan apa ini, hanya menuliskan titik-titik kayak gitulah ya. Contohnya di sini mahadza. Nah, anak itu misal nih, anak itu sudah tahu nih kunci jawabannya mahadza. Nah, anak itu harus memegang gambar ini ya. Misal di sini gambarnya yaitu tufahun, apel. Nah, berarti nanti anak ini di sini kan Arab. Nah, berarti jawabnya juga harus bahasa Arab. Misal mahadza. Nah, kelompoknya harus jawab hadza tufahun. Gitu. Begitu pula selanjutnya. Banyak soal-soal di sini. Kemudian, nah, jadi adanya pohon pintar ini untuk pelengkap atau penghibur anak ketika dia merasa boring dalam memperbanyak kosakata, dalam menghafal kosakata. Jadi makanya adanya kuis ini untuk bagaimana dia itu mampu mendapatkan skor yang bagus dengan cara berkelompok gitu. Bagaimana pentingnya berkelompok gitu, bagaimana kayak gitu ada yang pohon pintar ini. Kemudian setelah ini selesai, maka proses pembelajaran pun diakhiri dengan tarkib ya, tarkib sederhana gitu, tarkib sederhana, atau juga dengan menggunakan pencocokan gambar dengan kosakata. Contoh ya, di sini kita hapus ya. Contoh di sini misal di sini mauzun. Nah, mauzun ini cocoknya dengan gambar apa gitu. Nah, di sini kan sudah ada gambarnya. Nih, di sini sudah ada gambarnya. Ada jeruk, apel, semangka, pisang, dan juga anggur. Nah, ketika kita menuliskan mauzun untuk mencocokkan kata dengan gambar, maka anak itu harus tahu mauzun berarti cocoknya apa. Sini. Seperti itu ya. Misal tufahun. Tufahun. Cocoknya dengan mana gambarnya? Berarti dengan ini. Gitu. Ketika anak sudah mengetahui kecocokan atau pasangan dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa anak itu sudah memahami tentang materi yang kita ajarkan.
Atau juga dengan tadi, dengan tarkib yang sederhana yang seperti halnya ada di kuis tadi. Contohnya misal mahadha nunjuknya ke burtukolun ya. Mahadha. Nah, kita mengajarkan lagi hadza burtukolun, atau si anak langsung menjawab mahadha, hadza burtukolun. Nah ya, begitu pula seterusnya. Jadi dari metode pembelajaran ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seorang anak itu bermacam-macam kemampuannya, berbagai macam kemampuannya. Tidak hanya terfokuskan pada penghafalan kosakata, pada pengajaran mufrodat, tidak, akan tetapi butuh yang namanya refreshing atau hiburan, seperti halnya pohon pintar ini ya. Nah, juga anak itu jangan terlalu difokuskan pada yang namanya papan tulis ini. Memang papan tulis itu penting, akan tetapi diusahakan ada metode pengembangan lah, atau metode pelengkap gitu, seperti halnya pohon pintar ini, atau dengan ya metode yang lainnya. Baiklah, yumkin hadza faqat minni, akhirul kalam, wassalamualaikum. Tayyib, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.